Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mimpi, selamat datang di podcast Mimpi episode kedua. Nah, hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang akan kita bahas ialah mengenai pembelajaran tatap muka selama pandemi dan pembelajaran pada masa transisi untuk menuju new normal. Nah, pada hari ini bintang tamunya sungguh luar biasa, kelahiran kota Pudak Gresik, yaitu yang bernama siapa kalau boleh tahu? Iya, saya tambahin lagi. Beliau adalah guru TK swasta yang sangat luar biasa, kelahiran Kabupaten Gresik yang berusia 57 tahun, lebih 5 bulan. Cukup tua tetapi sangat energik. Beliau adalah Bu Dr. Anda Nur Haryati. Selamat pagi Bu Harit. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Pak Aza ya Bu ya. Pak Aza. Oh Iya, ya, jadi nama saya Pak Aza, nanti kita akrab manggilnya Pak Aza sama Bu Harit. Harit. Ya, Oke, Bu Harit. Panggilannya Bu Harit gitu Bu ya, atau ya, Bunda Harit? Bu Harit cukup itu aja. Bu Harit ya Bu ya. Kadang-kadang sekolah TK itu kan manggilnya ada Bunda, kadang-kadang Betul. ada Bu, cukup Bu Iya, saja. Berarti ini nanti saya manggilnya Bu Harit aja. Bu Harit Ya, aja, pakai aja Bu. enggak. Enggak ya. Jadi Biar cukup kita lebih akrab. Kalau ya, Bunda itu biasanya kan itu di eh tingkat itu playgroup Pak. di tingkat playgroup. Iya Jadi itu kalau di kalau manggil TK ini TK itu sejak dulu ya Ibu aja. Bu Harit, begitu Iya, ya Bu Harit. Oke, Bu Harit, saya dengar informasi Bu Harit. Katanya jenengan ini seorang guru TK yang senior sudah cukup lama. Kira-kira berapa tahun Bu Harit Anda sudah menjadi guru TK, pendidik TK Bu Harit? sudah 35 tahun Pak. Itu sejak tahun 1986. Wow, saya belum lahir Bu Iya, Harit. iya, Jadi sudah 35 tahun iya, teman-teman semuanya. Jadi Bu Harit ini memang benar yang dikatakan tim kreator dan juga tim penggali informasi dari Bu Harit ini, memang Bu Harit sudah siap datang ke podcast MIPI diiringi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami selama 35 tahun. Oke iya, Bu Harit, saya lihat di sini jenengan itu usianya 57 tahun, kemudian lebih 5 bulan, 5 bulan. teman-teman. Iya, Tetapi kita lihat, silakan kameramen di shoot ke Bu Harit. Cukup muda ya. Nah, makanya di eh, seorang guru TK khususnya itu terlihat cukup semangat, menarik, ya happy lah Bu ya, karena setiap iya, hari dilakukan dengan cara bernyanyi. Apalagi Bu kalau di TK itu? iya. Kita di samping bernyanyi, kita juga mengajarkan ke anak-anak itu tentang kegembiraan ya. Kita tepuk tangan, juga Oke. kita gerak-gerak, misalnya gerak dan lagu. Kita lakukan, terus senam dan sebagainya itu ada di TK. Jadi TK itu memang pembelajarannya dikemas untuk menyenangkan bagi anak. Karena TK, karena di TK itu belajar sambil bermain. Oke, oke. Istilahnya seperti itu. Jadi Nah, istilahnya everyday happy terus Bu iya, ya, setiap hari happy terus. Makanya masa muridnya happy, gurunya nggak happy. Jadi harus lebih happy begitu Bu Harit iya, ya. Oke, terima kasih Bu Harit. Berdasarkan jenengan yang sudah sampaikan tadi, setiap hari senang, setiap hari bernyanyi, berdoa. Lantas, ya, Bu Harit, iya, selama pandemi ini sekitar hampir 2 tahun, keluh kesahnya seperti apa? Pengalaman yang seperti apa, Bu Harit? iya. Untuk itu kita sudah mengemas ya Pak untuk pembelajaran seperti apa yang sudah ditentukan dari dinas itu sudah kita lakukan seperti itu. Tapi kendala yang ada itu Pak, itu ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Kadang wali murid itu ada yang memang ya kita tidak menyalahkan wali murid karena memang wali murid itu ada yang bekerja pagi dan juga ada yang apa itu pagi itu memang tidak bisa lah waktunya untuk di apa di untuk mendampingi anak-anak karena mereka itu bekerjanya itu di pasar Pak, Oh kan di gitu ya, Bu ya. pasar ya, Mm-mm. ada yang bekerja di pabrik, ada yang dan sebagainya.
Nah, untuk itu yang kendala kita di TK itu, akhirnya Bu Guru itu melaksanakan pembelajaran itu sampai sehari itu kadang 5 kali atau 4 kali. Karena Luar itu, biasa. Jadi ya, karena kendala orang tua, iya, tidak mungkin pembelajaran anak-anak TK itu tanpa pendampingan orang tua, apalagi daring kan iya, begitu Bu ya. Jadi daring itu perlu harus pendampingan. pendampingan. Jadi sampai enam Ya, kali dalam sehari Bu ya. lima, lima 5. kali itu karena kan sampai malam hari ketika orang tuanya datang itu minta pembelajaran habis maghrib atau habis isya itu Pak. Oke, oke. Jadi Iya, begitu semangatnya iya, pembelajaran, guru pun juga ya saking semangatnya, kemudian juga diniati ibadah tentu Ibu ya. Jadi iya, wujud perhatian terhadap murid selama pandemi itu justru semakin terlihat begitu ya. iya, Oke, Bu Arit, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah saya dengar-dengar itu TK yang jenengan pimpin, TK Muslimat NU 2 Gresik yang berada di Karangpo ya Bu ya, iya, yang berada di Karangpo di pusat kota Kabupaten Gresik. Nah, saya dengar-dengar itu TK Panjenengan itu merupakan TK yang sangat kompleks, menerapkan 6 aspek dalam pendidikan anak usia dini. Apakah benar Bu Arit itu Bu Arit? Apakah hanya ya sekedar hanya berita, Allah itu paling hanya berita ya berita lewat saja. Nah, saya mumpung ada Bu Arit di sini, coba saya kepingin dengar ada apa sih di TK Muslimat NU 2 Gresik yang berada di Karangpo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Silakan Bu Arit. iya. Karena TK kita itu kan TK yang usianya sudah tua Pak ya. Berapa Bu Arit kira-kira Maksudnya Bu Arit? itu lahirnya TK Muslimat NO2 itu tanggal 25 Februari 1968. Nah, Terbilang sangat iya, tua ya Bu ya. 68 itu saya termasuk murid TK yang generasi kedua. Murid Itu, jadi iya, guru teman-teman. iya, murid TK yang generasi 2. Yang dulu itu dipimpin oleh Bu Haja Maslaka Ikrom. Ya, tuh. Dan itu habis itu sekitar tahun 2010 itu ganti saya sampai sekarang. Dan itu pembelajaran di sana itu di samping pembelajaran yang kita lakukan, kita mengambil kurikulum dari dinas, Oke. juga ada itu kurikulum khusus yang kita itu ikuti itu dari Muslimat. Nah, itu Oh, ada jadi TK kurikulum khusus, ya, NU 2 Gresik ini berada di bawah naungan Muslimat NU Kabupaten Kabupaten Gresik. Gresik Jadi juga, ya, ada istilahnya kurikulum atau pedoman-pedoman tersendiri khusus ya, dari Muslimat NU Kabupaten Gresik. Seperti ya, seperti itu, Bu ya. Lah, Bu Harit, sungguh luar biasa yang jenengan sampaikan sebagai seorang leader, pemimpin dari TK yang berada di Kabupaten Gresik, TK yang berada di tengah kota. Kalau kita lihat dari 6 aspek pendidikan anak usia dini, itu ada agama, ada fisik, kemudian kognitif, bahasa, sosial, kemudian seni. ya, Apakah 6 itu sudah terkantongi di lembaga jenengan, Ibu? Barang eh, kadang-kadang orang lah paling itu nggak ada di situ, nggak ada pengetahuan keagamaannya, di situ nggak ada fisiknya, di situ hanya mengaji, di situ hanya ya di situ hanya menggunting, melukis. Lah, ini kan perlu kita kupas, Ibu. Ini perlu kita ya, kupas biar halayak umum itu tahu sebetulnya dan sejatinya TKNU Muslimat 2 di Kabupaten Gresik ini seperti apa. Monggo Ibu. Yang ya. pertama kita mulai dari apa dulu, Bu? Terserah Bapak. Oke, yang Ya, awal kita mulai yaitu dari aspek keagamaan. ya, Apakah ada Ibu aspek keagamaan di lembaga jenengan? ya. Agama di sini kita juga menggunakan dari Muslimat ya. Kita itu misalnya tentang itu tokoh-tokoh NU, lambang-lambang Pendiri-pendiri NU. NU itu juga ada di situ. Jadi Juga pengenalan itu ya sudah dimulai aswaja, dari ya, dini, Bu ya. ya, Pengenalan-pengenalan itu sudah dimulai dari dini, ya. teman-teman. Ya, Tentang aswaja Kak itu juga Aswaja. ada di situ. Tentang agama sendiri kita tiap hari kita melakukan itu apa?
anak-anak kita ajarkan untuk menghafal surat-surat pendek dan juga doa-doa harian, itu juga ada semuanya, dan juga nama-nama nabi dan juga apa itu, nama-nama Nama nabi dan malaikat malaikat. itu melalui bernyanyi. Oke, Jadi berarti anak-anak senang. akhirnya apa ya? Dilakukan dengan cara gembira, Iya, senang. Artinya teman-teman, di TK itu nggak ada pembelajaran yang tidak gembira. Semuanya gembira. iya, Lah, kemudian menyenangkan. kita lanjutkan Bu Arit ya dari segi agama. Di sini di lembaga Minutrati Putri Gresik ya, di tengah-tengah kota. Kebetulan Bu Arit, di sini juga kita mempunyai program Smart Tahfidz Bu Arit. Jadi Oh anak gitu. itu dari usia berapa Bu kelas satu itu? Sekitar Sekitar 7 tujuh tahun, tahun, sekitar 7 tahun 7 itu atau sudah 7 kurang. sudah ditempa dengan hafalan-hafalan Al-Quran dan juga mengingat tentang pendidikan-pendidikan keagamaan yang ada kaitannya dengan lembaga jenengan berarti Bu. Di sini artinya bisa jadi Minu Putri itu sebagai langkah lanjutan ya, Ya, jenjang pendidikan selanjutnya setelah mengenyam pendidikan di lembaga jenengan. Begitu ya Bu Arit ya. ya, Oke. Bu Arit, saya mau menagih kepada jenengan ini Bu ya. Arit. Kenapa? Tadi ya, Farid ya, teman-teman. Tadi kan Bu Harit bilang bahwa ketika pembelajaran itu dilakukan dengan cara bernyanyi. Bu Harit, saya minta tolong, please Iya, ya Bu Harit ya. Ketika akhir segmen nanti, jenengan bisa menyanyi lagu pembelajaran paling favorit. Siap Bu Harit ya? ya. Oke, harus semangat Bu Harit ya. Heeh. Lagu apa kira-kira Bu Harit? Itu untuk lagu apa itu? Lagu agama atau lagu lainnya? Agama atau apa ya? Ya udah agama aja, Bu. Jadi Ya, lagu keagamaan, tapi jangan jangan sekarang, Bu Arit. ya, enggak Teman-teman apa-apa. sabar ya. Jadi nanti kita akan dengarkan di segmen akhir sebagai closing konten pada pagi hari ini. Oke, Bu Arit. Itu dari aspek keagamaan, Bu Arit. Ya, yang kita lanjutkan kepada aspek yang kedua. Apa, Bu Arit? Aspek yang kedua kira-kira yang Itu jenengan muat di dalam pembelajaran yang ada di Sekolah TK Muslimat NU Kabupaten Gresik. tentang bahasa juga ada. Bahasa. Ya, Bahasa, Bu. ya. Apa bahasa apa kira-kira, Bu ya? TK setahu saya itu kan kalau saya dulu itu TK ya, ya hanya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa. Nah, di jenengan ada bahasa apa, Bu? Ada bahasa Indonesia, juga sedikit bahasa Inggris. Pengenalan tentang apa itu? Nama-nama anggota tubuh Mm-mm. atau nama-nama warna yang sederhana untuk anak-anak. Artinya Juga di situ ada nyanyian yang menyenangkan juga untuk bahasa Inggrisnya. oke, Iya, begitu ya, Bu ya. Jadi artinya iya, di situ bahasa itu tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja, begitu Bu ya. iya. Lah, lagi-lagi teman-teman kita lihat kan, program yang disampaikan oleh Bu Harit ini semuanya itu ada korelasinya. Bu Harit, saya boleh ngomong Iya, nggak Bu Harit? Boleh ya? ya. Oke, Bu Harit. Nah, di sini kita mempunyai program Bu Harit, itu namanya International Class Program. Jadi semua pembelajaran itu ada kaitannya dengan bahasa Inggris sih, Bu, seperti itu. Jadi itu kelas internasional. Jadi di situ di dalam kelas itu pembelajaran ada dua, ada teacher sama co-teachers. Jadi di situ pembelajaran bahasa Inggrisnya lebih ditekankan begitu. Jadi bisa dijadikan sebuah ya lanjutan dari pembelajaran-pembelajaran yang ada di TK Muslimat NU Gresik seperti itu, Bu Arit. Bu Arit, Ya, tadi agama sudah, kemudian bahasa sudah. Sekarang fisik motorik, Bu Arit. Fisik motorik. ya. Kalau saya dulu fisik motorik ya menggunting, kemudian finger painting seperti itu. Kira-kira di jenengan samakah seperti itu atau bahkan hanya satu tok begitu? Enggak, Bu Arit ya? Ya enggak, yang fisik motorik itu banyak sekali, Pak. Oke, gitu Fisik ya. motorik itu kan terbagi jadi dua. Dua, Fisik motorik itu motorik kasar dan motorik halus. motorik Yang halus. motorik halus itu termasuk juga menggunting itu tadi, Pak. Terus termasuk melukis, mewarna, atau kolase. Itu kolase kan juga untuk apa? Pengembangan motorik anak-anak. Tangan Jari itu ya, ya, iya. jarinya. Dari tangan itu kan motorik untuk gerakan itu tadi.
juga finger painting. Finger painting ada juga Bu ya? Finger painting dan juga plastisin. Bermain plastisin itu kan juga untuk perkembangan motorik anak juga. Itu termasuk motorik halus. Halus. Dan yang motorik halus itu kan seperti itu ya, seni, misalnya melukis, mewarna, terus dan sebagainya. Kalau untuk motorik kasar, anak-anak itu kita ajarkan untuk berlari, terus itu apa, memanjat, Memanjat. itu termasuk juga memanjat, dan juga anak-anak itu di papan titian, naik di papan titian. Itu kan macam-macam di TK Jadi itu. itu kalau saya permainan. lihat Bu ya, jadi Iya, di situ di samping melatih motorik kasar, iya, juga melatih keberanian begitu Bu ya. iya. Jadi seperti itu. Nah teman-teman, kita lihat seluruh aspek pendidikan anak usia dini sudah dimuat oleh TK Muslimat NU Kabupaten Gresik. Ya, kemudian fisik sudah, agama sudah, bahasa juga sudah. Sekarang coba saya mau mendengarkan dari aspek kognitif. Seperti apa Bu kira-kira yang ada di TK jenengan itu seperti apa? Kognitif, karena kan kita sudah itu Pak, sudah ada itu ya, sudah ada pembelajaran tuh, sudah ada yang namanya itu sudah dibagi mengenai bahasa, dan juga kognitif itu mengenai api, udara, dan air, dan juga tubuh, apa, anggota-anggota tubuh, keluarga, itu kan termasuk juga pengetahuan. Juga kadang kita itu di untuk mengenalkan tempat-tempat untuk anak-anak yang dulu sewaktu kita belum adanya pandemi itu, kita anak-anak kita ajak menanam di kebun percobaan ya itu. Terus itu di pacuan kuda. Di pacuan kuda itu juga pakai memanah di sana, dan itu juga pengetahuan ya anak-anak juga. Terus itu apa, kita belanja di pasar modern juga. Pasar modern, Ya, itu itu supermarket begitu ya, Bu ya. supermarket, anak-anak kita beri uang, nanti belanja sendiri. Oke, jadi Itu macam-macam Bu ya. ya. Jadi kognitifnya itu kompleks teman-teman. Jadi di dalam kelas juga ada aspek kognitifnya juga dimuat, di sisi yang lain aspek kognitifnya langsung terjun. Jadi anak-anak dilatih, mau diberi uang, kemudian disuruh bebas memilih asalkan harganya cukup dengan uang yang ia bawa, begitu Bu ya. Jadi melatih anak-anak untuk melatih di kehidupan nyata, di jual beli begitu Bu ya. Nah, dengar-dengar Bu, saya tadi ada yang menggelitik dari yang jenengan sampaikan. Anak-anak berlatih menanam dan memetik buah atau memetik sayuran di kebun apa tadi Bu? Iya, di semen itu di percobaan. Jadi ya, TK jenengan itu bekerja sama dengan pihak-pihak luar Bu ya? Seperti ya, itu. Kadang itu. Terus ada di itu damkar juga, anak-anak kita ajak di damkar sana. Jadi diajak nyemprot-nyemprot api gitu Bu ya? Iya, juga Oke. di sana. Oke, jadi teman-teman di apa? TK Muslimat NU Doang Gresik ini untuk mencapai pendidikan yang sangat luar biasa, menyenangkan, itu tidak hanya pada internal lembaga saja, tetapi menggandeng untuk menciptakan sebuah kegiatan-kegiatan yang menarik begitu Bu ya. Iya. Oke. Sampai saat ini ada berapa instansi yang bisa jenengan ajak untuk join dalam pendidikan Bu kira-kira? Iya. Banyak sekali. Banyak sekali ya Bu ya? Iya. Ada di kepolisian itu juga pernah. Bu, apa itu ke polisi? Iya, Ditilang. Bukan. Anak-anak di sana dikenalkan tentang apa? Rambu-rambu lalu lintas, terus itu Bapak polisi yang bekerja di jalan itu apa aja yang dikerjakan Bapak polisi, itu semuanya pernah kita laksanakan. Ya karena adanya pandemi semuanya itu ya, jadi itu. Jadi tidak bisa kita laksanakan. Sebenarnya sudah ada Pak, itu untuk program-program kita itu sudah ada di sana semuanya. Itu sudah kita tulis semuanya meskipun pandemi.
barangkali nanti Pandemi pandemi selesai, selesai dapat sudah kita berangkat lagi. laksanakan Wah, seperti iya. itu. Tapi kok sampai sekarang masih belum, Pak, ya. Oke, sabar. Tapi gini Bu, Ya, dengar-dengar pada bulan November besok, ya, itu kayaknya sih dengar-dengar sih pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara penuh. Amin Bu ya. iya, Semoga mudah-mudahan saja. Biasanya TK itu terakhir kan, Pak. iya. Untuk yang SMA dulu, SMP, habis itu TK, madrasah, habis itu TK, baru TK, TK. Pak. Iya Bu. Tentu semuanya itu demi keselamatan kita Iya, bersama ya memang Bu demi ya. keselamatan Kita anak-anak ikuti juga. aturan pemerintah untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Terakhir Bu, ini aspek Ya, yang tidak kalah pentingnya. Aspek yang menjadi ciri khas Indonesia. Seni Bu. Kira-kira ada nggak di iya, TK jenengan ada seninya? iya. Seni di sana ada, Pak. Kita ajari anak-anak dengan itu, angklung itu yang menjadi andalan dari Khas TK. dari Iya, Bandung gitu ya, angklung itu ya. dari TK kami itu angklung, terus itu musik patrol dan juga apa rebana itu, solawatan Kalau dengan tari-tarian rebana. ada nggak Bu, tari-tarian? Tari ada juga, Hmm, tari juga ada. Itu tari-tarian juga ada. biasanya itu kita tampilkan pada saat kita akhir tahun itu, Pak, pentas seni. Dan juga kalau ada kegiatan dulu kan ada kegiatan di kabupaten ya, di apa, Telogo Jendos itu, untuk tampil padang bulan itu ya, Pak, Iya, ya. iya. Itu di sana juga pernah kita tampilkan Oke. angklung, juga pernah kita tampilkan senam, Iya, iya. dan juga itu apa, musik itu rebana itu Oke. juga solawatan di sana Oke. juga pernah. Jadi setiap kali event di kabupaten yang ada kaitannya dengan TK, mesti TK Musimat NU ini, NU 2 ini ambil bagian begitu ya? Iya, itu memang sudah ada jadwalnya itu, Pak, untuk Sudah ada, TK-TK sudah itu. dibagi begitu Bu Iya, ya? sudah Sudah dibagi. dibagi, alhamdulillah Iya. luar biasa. Nah, Bu Arit, terima kasih atas korekan informasi yang sungguh luar biasa, Bu Arit. Nah, Bu Iya. Arit, lembaga kita, Minutrati Putri Gresik, ini kan lembaga literasi, Bu Arit. Jadi, yang mana lembaga literasi ini, seluruh kegiatan yang ada di lembaga, baik dari guru ataupun siswa, itu erat kaitannya dengan literasi. Kita kerucutkan yakni membaca, gemar membaca, kemudian menulis, seperti itu. Apakah di tengah kebutuhan masyarakat yang minim akan literasi, coba kita kembangkan. Bagaimana dengan lembaga jenengan Bu? Kira-kira adakah tersedia perpustakaan seperti itu ataukah hanya ya buku pembelajaran saja? Kira-kira seperti apa Bu Arit di Iya. lembaga jenengan Bu Arit? Di TK saya juga ada, Pak, perpustakaan meskipun hanya masih kecil lah Nah, itu ini. ya. Minta doanya, mudah-mudahan Amin. nanti di tahun-tahun depan kita sudah mempunyai tempat, Pak. Tempat itu yang bawa apa? Hasil dari membeli rumah masyarakat sana, yang bawah Alhamdulillah. sudah nanti akan kita gunakan untuk ruang pertemuan, dan yang atas itu nanti rencananya untuk perpustakaan dan juga untuk apa, ruang audiovisual di Oke. sana. Tapi ini masih nunggu itu ya, nunggu Nunggu dana. nunggu ACC begitu ya. Iya, Ya, juga terima nunggu kasih. dana yang ada. Mudah-mudahan ada dana untuk ke sana. Kalau untuk itu perpustakaan yang kecil-kecilan itu sudah ada, Pak. Ya. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Borit, yang jelas kita mempunyai itikat semangat Bu ya Iya. untuk menciptakan generasi-generasi yang tangguh, generasi yang tidak gagap tentang bacaan, tidak gagap tentang dunia literasi, seperti itu Borit. Nah, Borit, terima kasih atas korekan informasi yang sungguh luar biasa. Kalau dilihat dari penjelasan yang jenengan sampaikan, mulai dari aspek, mulai dari kegiatan-kegiatan selama pandemi seperti apa sudah jenengan sampaikan, batalnya kegiatan karena pandemi juga sudah sampaikan. Semoga pandemi segera Iya. berakhir dan anak-anak kembali Amin. lagi Ya, mudah-mudahan. belajar seperti sedia kala. Nah, Barit, tadi jenengan yang program jenengan sudah sampaikan tadi, insya Allah di program itu bisa dilanjutkan di Minutrati Putri Gresik. Karena apa? Di Minutrati Putri Gresik itu Barit memiliki program-program yang dari jenengan sampaikan, contoh ya Bu Arit ya, di situ ada yang namanya kelas ICP atau International Class Program. Jadi erat kaitannya dengan pembelajaran yang sampaikan jenengan di TK, yaitu bahasa, ada bahasa Inggris, kemudian ada muatan bahasa
Arab juga pasti ada. Kemudian lagi jenengan tadi sudah menyampaikan tentang hafalan ya Bu Arit ya, hafalan. Nah, di Ya, sini itu juga ada Bu Arit ya di program Smart Hafid, dan bahkan Bu Arit jenengan mungkin sudah mengetahui dan bisa pegon Bu Arit, Arab pegon. Di sini itu itu Bu Arit ada. ada Arab pegon Bu Arit. Jadi anak yang masuk program Smart Hafid, teman-teman ya dan Bu Arit, itu masuk ke pembelajaran yang ada pegonnya Bu Arit, seperti itu. Itu kelas berapa, Pak? Itu. Semua Borit. Jadi mulai Mulai dari kelas awal 1. sampai akhir nanti yang masuk program Smart Akvid itu ada pegonya Borit. Jadi di situ anak-anak selain menghafal, anak-anak dilatih untuk memahami dan memaknai Al-Qur'an. Seperti itu Borit. Nah Borit, tadi jenengan kan ada perpustakaan Borit. Ya, Di sini juga ada Borit. Di sini anak-anak disuruh membuat buku. Jadi dipelajari untuk menjadi writer-trainer. Ya. Jadi terima kasih barangkali anak-anak dari TK Muslimat NU 2 bisa berkunjung ke perpustakaan Minu Trati Putri Gresik. Jadi Bu Arit dan yang lain yang menonton video ini boleh berkunjung ke perpustakaan Minu Trati Putri Gresik. Karena perpustakaan itu Bu Arit tersedia dan welcome untuk semua. gitu. Seperti itu Bu Arit. Jadi Bu Arit, Ya. nah, mampir Bu Arit silahkan, tidak masalah. Ya, nanti saya akan berkunjung ke sana. Insya Allah Bu Arit dan teman-teman bisa berkunjung dan bisa mengeksplor buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Terima kasih Bu Arit atas Ya, waktunya dan mohon maaf apabila ada salah sama-sama. kata. Silakan Bu Arit, saya ingin mendengarkan sedikit saja harapan untuk pembelajaran di masa pandemi ini Bu Arit. Silakan Bu Arit. Maksudnya untuk Harap harapan yang sesudahnya apa sebelum? menyongsong Bu Arit. Menyongsong ini tadi. Uh-uh. Nah, harapan kami nanti anak-anak itu bisa melaksanakan pembelajaran meskipun tidak 100% seperti dulu lah, mendekati gitu ya. Sehingga anak-anak itu dapat apa? Melakukan pembelajaran dengan baik, tidak seperti dulu ya Pak ya. Anak-anak kasihan sekali. Kan itu dengan adanya pembelajaran daring itu anak-anak biasanya kalau orang tua yang tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai internet di rumah. Nah, anak-anaknya itu biasanya ada di warung ya Pak ya, di warung kopi itulah. Itu saya dengar Pak di apa, di kampung atau berjumpa anak-anak di jalan-jalan itu. Omongan anak-anak itu, aduh ngeri saya itu ya. Kok seperti itu Itu ya. lah, seperti itulah. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran nanti setelah ini kita laksanakan pembelajaran di sekolah untuk mengurangi dampak-dampak seperti itulah Pak ya. Karena memang ya dampak yang ada di luaran sana itu ya pengaruhnya sangat itu ya sama anak-anak itu. Iya, Pokoknya efeknya itu efeknya itu seperti itu. bahaya Bu ya bagi Iya, keberlangsungan moral dan juga akhlakul pendidikan karimah anak-anak ke anak-anak. depan. Iya, Oke. ke depan. Oke, Borit, terima kasih. Hari ini Borit sesuai dengan yang jenengan Iya. janjikan tadi, saya kepingin mendengarkan nyanyian dari Borit untuk pembelajaran muatan agama yang ada di TK MNU Muslimat Gresik. Silakan Borit, tentu harus diikuti ya yang ada di rumah ya. Muridnya Borit harus mengikuti. Silakan Borit. Iya. Misalnya ini tentang 10 malaikat Allah, Jibril pembawa wahyu, Mikail pembagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israel pencabut nyawa, Mungkar dan Nakir penanya di kubur, Rokib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penunggu surga, 10 malaikat Allah. Itu Pak.
Di Oke, jadi antaranya ada seperti itu. luar biasa. Jadi setiap pembelajaran dibuka dengan nyanyian, dibuka dengan Iya. semangat tepuknya. Begitu Bu Arit Iya. ya. Nah, teman-teman, begitu ceriahnya ketika pembelajaran di TK Muslimat NU Gresik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arit atas waktunya selama di podcast ini jenengan memberikan informasi yang terbaik tentu untuk menghadirkan informasi kepada seluruh penonton pada podcast MIPI episode yang kedua. Terima kasih Bu Arit, mohon maaf Ya, apabila salah kata ya Bu Aris sama-sama, ya. ya. Dimaafkan ya Bu Aris ya. Ya. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya, telah usai pembicaraan kita dengan Bu Arit pada podcast hari ini, pada episode yang kedua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dadah Bu Aris Ya. ke kamera ya.